Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuri. Iya, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, Semangat ya. semangat, Ibu. Terima kasih udah mau hadir di wawancara saya, Ibu. Ibu, saya ingin tahu sebagai kepala sekolah SD Nago 11, Ibu bagaimana sih kalau misalnya ada kasus-kasus di sekolah Ibu, bagaimana Ibu menyikapinya? Ibu boleh ya, Bu ya? Saya ingin tahu, Ibu. Boleh. Silakan. Oke. Ya, Baik. baik, Ibu. Kita Ah, mulai saja ya, Ibu ya. Baik, Ibu. ya, silakan. Nanti saya akan memberikan 9 pertanyaan. Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang selama ini Ibu jalankan. Terima kasih untuk kesediaan Ibu membantu saya dalam wawancara ini, Ibu. Ya, baik. Silakan Bu Nuri. Ya, baik, Ibu. Pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Caranya bagaimana, Ibu? Seandainya ada ini masuk ke kasus dilema etika atau bujukan moral ya? Silakan, Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nuri atas pertanyaannya. Eh, di sini ada kasus-kasus tadi dilema etika atau bujukan moral. Jadi pertama-tama saya itu akan lihat dulu permasalahannya. Apakah kasus itu dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika dalam kasusnya biasanya itu ada nilai kebajikan yang sama. Tapi beda dengan bujukan moral itu biasanya berlawanan. Oleh sebab itu kalau kita sudah lihat permasalahannya, insya Allah kita akan bisa menyelesaikannya. Misalkan ini ada contoh, ya, contoh di sekolah kita ini ya. Jadi ada beberapa guru saya tuh, ada beberapa guru itu 3 guru sekarang ini sedang menjalankan PPG dalam sama-sama waktunya. Nah, sedangkan di sisi lain guru-guru itu harus mengisi kelas, harus melaksanakan tugasnya sebagai guru. Di samping itu, memang di sekolah ya, kita memang kan gurunya kurang. Jadi, jadi tidak ada yang bisa membantu untuk masuk ke kelas, ya mengisi kelas yang guru-guru yang PPG. Nah, di sini memang merupakan dilema bagi saya melihat guru-guru itu mereka harus mengikuti PPG sebagai untuk meningkatkan keprofesionalan mereka ya. Selain itu mungkin untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, tapi kelas-kelas juga harus diisi. Nah, dengan demikian mereka sama-sama butuh, ya, butuh, sama-sama butuh untuk sebagai guru, sebagai apa, sebagai peningkatan profesional mereka, juga sebagai sayanya butuh untuk mereka mengisi pembelajaran untuk anak-anak. Kalau nggak begitu kan anak-anak kan jadi terbengkalai. Bukan hanya 1 guru, malah 3 gurunya lagi ya. Banyak ya Bu ya. Nah, itu. Nah, di situ saya akan dalam kasus ini saya meminta kepada guru untuk bisa membagi waktu, jadi menyelesaikan PPG mereka dan juga bisa mengisi kelas, memberikan pembelajaran kepada anak. Itu Bu Nuri ya.
untuk dilema etika di sini. Kalau untuk kasus bujukan moral itu sebenarnya lebih mudah ya, karena dia itu berlawanan. Nah, ini bisa saja misalkan contohnya ada seorang guru yang selalu datang terlambat ya, telat waktu. Nah, di sini guru ini akan saya beri pembinaan, bagaimana guru ini akan bisa bekerja profesional seperti teman-teman yang lain. Itu aja Bu Nuri. Baik Ibu. Barangkali, Baik Ibu. Jadi pengalaman Ibu ya untuk dilema etika, ada guru-guru yang ikut PPG ya Ibu ya. Kemudian ya, tetap harus mengajar ya Bu ya. ya, Dan contoh kasus untuk bujukan moralnya, Ibu membina guru yang kurang bisa tepat waktu ya Bu ya dalam datangnya. Baik Ibu, ya, betul. terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya yang kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana nih Bu, kalau misalnya yang ini benar dan ini juga benar, itu Bu bagaimana cara mengambilan keputusannya Ibu, pengambilan keputusannya? Silakan Ibu. Ya, baik Bu Nuri. Ya seperti tadi kasus yang dilema etika ya. Iya Bu. Nah, kasus atau bujukan moral. Nah, jika ada kasus dilema etik. Jadi di sini kita akan lihat kepentingan dari kasus ini. Seperti tadi ada 3 guru yang ikut PPG. Dalam hal ini saya dan guru akan saya akan memanggil 3 guru itu, kemudian saya akan musyawarahkan atau berkoordinasi apa yang harus dilakukan oleh guru. Saya akan memutuskan bahwa ketiga guru tetap akan melaksanakan kewajibannya mengajar di sekolah. Nah, hal ini saya putuskan karena murid harus mendapatkan pembelajaran. Nah, kemudian saya juga akan minta kepada guru itu bagaimana supaya dia bisa membagi waktu antara kewajibannya sebagai guru dan kewajibannya sebagai mahasiswa PPG. Ya, mahasiswa PPG. Jadi semua sama-sama harus dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan ini harus selesai, ya, harus sampai sama-sama, maksudnya gini ya, sama-sama guru bisa menyelesaikan PPG-nya, sedangkan anak-anak tidak terbengkalai. Oh, iya, baik. Kalau memang harus misalkan guru itu tidak bisa mengajar, kalau memang harus urgent, nah itu saya akan meminta kepada salah satu guru yang kosong, ya, barangkali guru ada yang kosong karena kelasnya diisi bidang studi untuk mengisi kelas yang PPG ini. Gitu. Baik Ibu. Jadi memang Ibu berkoordinasi ya Ibu ya sama guru yang ikut PPG, kemudian juga Ibu juga memberikan izin. Jadi dua-duanya supaya bisa berjalan ya Ibu ya, berjalan lancar meskipun dalam satu waktu Ibu. Terutama memang harus berpihak kepada murid ya Ibu, supaya murid-murid juga tetap bisa belajar Ibu. Wah, keren sekali nih Ibu dalam pengambilan keputusannya. Terima kasih nih ya Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Jika ada kasus, contohnya yang tadi Ibu kemukakan, yaitu ada 3 guru Ibu yang mengikuti PPG, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana Ibu supaya Ibu dapat menyelesaikan kasus itu, Ibu? Silakan Ibu. Ya, sama seperti tadi yang sudah saya katakan juga. Pertama, langkah-langkahnya saya akan memanggil guru-guru tersebut. Kemudian kita cara supaya kelas juga akan Tetap terisi ya Ibu ya. Nah, terisi. Kemudian yang kedua, saya juga akan beri pengertian kepada ketiga. Mereka saya izinkan mengikuti PPG, namun saya juga minta maaf kepada mereka tidak bisa memberi cuti, ya, memberi cuti mengajar murid. Nah, kenapa tidak bisa mengajar beri cuti? Karena memang kekurangan guru juga anak pembelajaran anak juga harus terlaksana. Baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tadi kan Ibu sekolah kita ya memang ada 3 guru yang PPG Ibu. Nah, dalam kasus ada 3 guru yang PPG, kemudian tapi tetap harus juga murid mendapatkan pembelajaran ya Ibu. Nah, yang hal apa Ibu yang kira-kira efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Silakan Ibu. Ya. Keputusannya yaitu pertama, murid tetap mendapatkan pembelajaran sesuai haknya di sekolah. Kemudian murid tidak terbengkalai. Kemudian guru tetap bisa mengikuti PPG agar dapat menjadi guru yang profesional. Itu keputusan yang saya ambil. Memang efektif ya Bu, dua-duanya bisa berjalan ya Ibu secara bersamaan. Iya, begitu Bu Nuri. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika ada Ibu dihadapkan kasus nih dilema etika, apa sih yang menjadi tantangan buat Ibu untuk bisa mengambil keputusan Bu? Silakan Ibu. Baik. Tantangannya yaitu guru-guru yang mengikuti PPG, bebannya akan semakin bertambah. Oh iya betul. Nah, di dalam satu waktu mereka perlu mengajar murid dan juga mengikuti PPG. Nah, kemudian mereka juga harus mengorbankan sebagian besar waktu dan mengajar murid yang mengikuti. Maksudnya mereka mengajar murid dan juga mengikuti PPG. Nah, di sini tantangannya mereka harus sehat. Sehat, ya? Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat dan bisa melaksanakan tugas dalam waktu yang bersamaan. Betul. Ibu, jadi memang guru-guru Ibu perlu sehat jadinya itu ya Bu ya, untuk bisa menjalankan aktivitas di dalam 2 aktivitas dalam satu waktu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ibu yang nomor 6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi, seandainya Ibu dihadapkan dengan sebuah kasus nih Bu, kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu juga atau Ibu berpikir dulu atau menjadwalkannya? Bagaimana Ibu cara Ibu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Silakan Ibu. Baik. Ya, pasti aja tidak langsung menyelesaikan. Jadi ketika ada sebuah kasus, saya akan identifikasi terlebih dahulu. Saya mencari informasi relevan terlebih dahulu.
harus diselesaikan di tempat atau perlu dijadwalkan untuk menyelesaikannya. Dalam kasus ketiga guru yang melaksanakan PPG dan saya membuat jadwal untuk menyelesaikannya. Ya, baik. Jadi Ibu menjadwalkan ya Bu ya. Ibu berarti Ya. perlu informasi dulu, kemudian Ibu menjadwalkan ya Bu ya untuk menyelesaikan Ya. kasus tersebut. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan yang nomor 7 Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor apa aja yang akhirnya mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan? Atau siapa yang bisa mempermudah sebuah kasus yang Ibu hadapi sehingga keputusan yang Ibu ambil jadi semakin mudah? Masih ada ya Bu ya? Yang tadi melaksanakan PPG, belajar di sekolah. Ini faktor di sini supaya harus legowo. Legowo. Guru yang ikut PPG dengan banyak melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin ke lapangan. Itu juga dengan saya sebagai kepala sekolah juga harus legowo. PPG guru maksudnya mengajarnya yang kurang Nuri. Ya, baik Ibu. Jadi memang intinya dari Ibu sebagai kepala sekolah legowo menerima aktivitas guru yang PPG ya Ibu, dan guru tersebut juga harus ya, legowo. Malah kita ya, harus memberi semangat. Semangat ya? Support ya Bu ya. Malah kita harus memberi semangat dan support kepada guru yang PPG. Karena memang waktu PPG itu kan sudah ada batas waktunya. Ya. Seolah kedepannya mereka akan mengajar dengan baik lagi. Iya. Dengan maksimal. Iya. Terima kasih nih Bu ya, memang Ibu ini selalu mensupport semua guru dan karyawan di sekolah SD Nago 11 termasuk saya ya Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk keputusan-keputusan yang Ibu ambil. Ibu, pertanyaan selanjutnya nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu tadi sudah bercerita bagaimana Ibu mengambil keputusan, pertimbangannya juga seperti apa, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika. Silakan Ibu. Ya, baik. Jadi di sini pelajaran yang saya petik dalam kasus ketiga guru yang melaksanakan PPG dan murid tetap mendapatkan haknya belajar di sekolah, yaitu saya mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Ya, bagaimanapun kondisinya, murid harus mendapatkan haknya untuk tetap dapat belajar di sekolah. Di sisi lain, guru mengikuti PPG di PPG-nya. Begitu Bu Nuri. Iya, jadi memang harus berpihak kepada murid ya Ibu, dan juga guru juga masih bisa tetap mengikuti PPG. Ini namanya win-win solution ya Bu ya. Jadi sama-sama ya, kadang-kadang ya saya bisa juga kalau memang gurunya sedang tidak dengan saya masuk ke kelas, ya, betul. Memberikan pembelajaran kepada murid. Oh ya, wah keren banget nih Ibu. Ibu juga supaya jadi guru PPG bisa. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi memang itu adalah yang hikmah dari pengambilan keputusan Ibu ya. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir yang ke-9.
apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Rencananya Ibu, bagaimana setelah Ibu mengambil keputusan tersebut dan juga eh, keputusan tersebut kalau diukur efektivitasnya bagaimana Ibu? Silakan Ibu. Baik, rencana ke depannya setelah saya mengambil keputusan, yaitu setiap kasus dilema etika yang saya hadapi, sesulit apapun kasus tersebut berpihak kepada murid-murid adalah hal yang utama dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya perlu meminimalisir ya kejadian yang tidak diinginkan. Jadi paling apa ya namanya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan perlu, ya maksudnya kita lebih tidak menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian ya, mengukur efektivitas pengambilan keputusan dapat dilihat dari keberhasilan dalam kasus yang ditangani. Ya, dalam kasus ketiga guru yang melaksanakan PPG dan murid yang tetap mendapatkan haknya belajar di sekolah, itu kedua kegiatan tersebut berjalan beriringan dalam satu waktu. Nah, jadi di sini kita lihat pelaksanaannya sama-sama berjalan lancar. Yang PPG tetap maksimal, anak-anak tidak terbengkalai. Wah, baik Ibu. Jadi dari wawancara yang saya lakukan dengan Ibu, Ibu keren sekali nih cara-cara pengambilan keputusannya. Jadi Ibu melaksanakan memang meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan seperti tadi Ibu juga bercerita bahwa kalau misalnya tidak ada guru yang masuk di kelas tersebut, namun ada yang urgent, Ibu juga ikut mengajar. Keren sekali Ibu ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu untuk berbagi pengalamannya, cara-cara mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan selalu banyak rezeki dan panjang umur. Terima kasih Ibu untuk sudah bersedia dalam wawancara ini. Sama-sama Bu Nuri, selalu semangat. Semoga kedepannya lebih lancar lagi tugas-tugasnya ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, amin. Alhamdulillah. Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu telah bersedia membantu saya untuk diwawancarai sebagai Kepala SDN Lagua 09. Ya, terima kasih Bu Nuri. Saya sebagai kepala sekolah berkewajiban membantu guru untuk bekerja sama dalam sebagai guru penggerak, ya. Iya Ibu, guru penggerak. Ya, terima kasih Ibu untuk kebaikan hati Ibu. Izin untuk wawancara Ibu sebagai kepala sekolah. Ya, sebagai kepala sekolah bagaimana ketika Ibu dihadapkan oleh kasus-kasus yang mungkin saja itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nanti di sini akan ada 9 pertanyaan yang saya ajukan. Silakan Ibu menjawab sesuai dengan apa yang pernah Ibu hadapi. Baik Ibu, kita mulai saja ya Ibu. Ya.
Baik, Silakan. pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bagaimana sih Ibu melihat, oh ini ternyata kasus dilema etika nih, oh yang ini kasus bujukan moral. Nah, silakan Ibu. Kasus etika ya dan bujukan moral itu ya. Iya. Contohnya pada saat ujian sekolah, ya kan? Bujukan moral ini sangat mudah bagi saya untuk mengidentifikasinya karena sudah dapat dipastikan ada kesalahan di dalam kasus tersebut. Oh, baik. Contohnya kasus itu tadi yang pertama ya. Sedangkan contoh kasus delima etika yang saya hadapi pada pelaksanaan ujian sekolah, contohnya ada murid yang belum datang pada saat bel apel di lapangan dan juga pada saat bel masuk di dalam ruang ujian. Ternyata setelah saya telusuri ke panitia ujian sekolah bahwa anak tersebut belum hadir di kelas dan masih berada di rumah. Setelah dicek, anak tersebut masih tidur karena orang tua mereka sudah berangkat pagi-pagi bekerja. Akhirnya anak tersebut terlambat mengikuti ujian. Tetapi di sisi lain, jika murid tersebut tidak mengikuti ujian sekolah, maka murid tersebut akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi lagi, yaitu SMP ya. Kalau memang anak tersebut masih kelas 6 SD. Saya sebagai kepala sekolah, anak ini merupakan dilema bagi saya. Maka saya mempertimbangkan masa depan anak dulu, ya. Bagaimana murid tersebut agar bisa mengikuti ujian sekolah untuk kelanjutan masa depannya nanti. Dan ujiannya tetap hadir di sekolah dan berjalan dengan baik dan lancar. Itu kasus pertama ya. Baik. Sedangkan kasus bujukan moral yaitu contoh ada guru mengadakan les di sekolah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Padahal sudah jelas ada aturan bahwa si guru tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengadakan les dengan menambah penghasilan. Apalagi PNS ya, ASN atau P3K yang sekarang ini, karena memang penghasilan sudah dicukupi oleh pemerintah. Jadi kalau ini merupakan dilema juga bagi kepala sekolah. Oleh sebab itu, ya, saya sebagai kepala sekolah harus tetap ke aturan yang ada. Ya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Jadi untuk contoh kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi bahwa anak murid di sekolah Ibu ya yang tadi Ibu utarakan saat ujian sekolah. Bagaimana ini anak harus bisa tetap melanjutkan ke SMP ya Bu ya, akhirnya pihak Ibu tetap berpihak kepada murid, betul. Kemudian yang kasus bujukan moral, Ibu mengembalikan kepada peraturan yang ada ya Ibu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Ibu bagaimana cara mengambil keputusan? Tadi kan contohnya Ibu memberikan kasus anak yang terlambat ujian sekolah ya Bu ya.
Nah, bagaimana Ya. cara Ibu mengambil keputusan padahal mempertimbangkan yang ini baik, apa yang harus Ibu pertimbangkan? Silakan Ibu. Ya, tadi kasus anak yang eh, tidak ada di sekolah pada saat jam ujian sekolah, saya terlebih dahulu mengambil keputusan untuk menghubungi panitia ujian sekolah yang ada di sekolah. Anak ini benar-benar pastikan anak tersebut mungkin bisa langsung lihat rumah ya. Apabila anak tersebut tidak ada di ruang kelas ya, saya menghubungi panitia ujian sekolah dulu. Apakah anak itu ada di rumah, ada di kelas? Seandainya tidak di kelas, mungkin saya akan menyuruh penjaga sekolah ya, biasanya penjaga sekolah melihat anak itu keberadaannya ada di mana. Dan ternyata anak tersebut ada di rumah ya. Kemudian saya akan selanjutnya berkoordinasi dengan panitia ya, dan berkoordinasi dengan panitia dan mohon izin agar anak tersebut diperbolehkan masuk dalam ruang ujian. Karena saya lebih memikirkan si anak bisa mengikuti ujian karena itu merupakan masa depannya nanti. Masa depannya anak, benar ya Ibu ya. Jadi memang Ibu benar-benar memikirkan masa depan anak ya Bu ya, anak masa depan murid. Jadi mengupayakan bagaimanapun juga anak ini harus ikut ujian ya Ibu ya. Ya, karena memang dia itu artinya sudah 6 tahun loh dia ikut belajar tersebut, ya kan? Dan ini anak tidak ada di dalam kelas pada saat jam ujian sekolah, bukan semata-mata mungkin kesalahan dia, tetapi juga ada kesalahan orang tua, ya kan? Iya. Paling tidak kan orang tuanya sudah membangunkan dia dari pagi gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si anak semata-mata begitu saja. Oh iya betul. Kita harus mempunyai kebijakan yang paling tepat, yaitu memikirkan masa depan anak. Iya, baik Ibu. Bagus banget Ibu nih kebijakan Ibu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika tadi Ibu mengatakan bahwa pernah melakukan ada kasus bahwa murid tidak hadir di saat ujian sekolah, lalu langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Silakan Ibu. Itu tadi mungkin langkah yang pertama itu tadi saya akan berkoordinasi dengan panitia ujian sekolah dan pengawas ruang agar si anak tersebut dapat mengikuti ujian sekolah. Artinya anak tersebut dijemput dari rumah. Lalu saya berkoordinasi juga dengan dengan tim yang saya bentuk di sekolah agar si anak tersebut dijemput ke rumah. Oh iya. Jadi memang harus sampai Ibu menangani seperti itu agar anak ini benar-benar bisa ujian ya Ibu ya. Iya, iya. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Kasus D5 etika anak tidak hadir saat ujian sekolah, ya, apa hal yang efektif dalam Ibu mengambilkan keputusan tersebut? Silakan Ibu. Ya. Yang paling efektif yaitu pengambilan keputusan harus tepat ya. Kita harus titik berat ke siswa, ke murid yang tidak ikut tadi, yaitu kita harus bagaimana caranya si anak harus tetap mengikuti ujian sekolah. Terus dengan cara tadi ya, kita harus koordinasi dengan
panitia ya, panitia ataupun pengawas ruang Ya. agar memberikan izin dia dapat mengikuti ujian tersebut. Terus kemudian yang kedua, murid kita ini ya, mereka sudah belajar sampai 6 tahun. 6 tahun. Mereka harus mempunyai masa depan ya. Mereka harus mempunyai masa depan dan harus dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu SMP. Jadi jangan kita persulit anak kalau memang masih bisa dibantu. Yang ketiga, mungkin saya harus tetap awasi anak tersebut ya, dari awal sampai akhir. Artinya selama ujian sekolah saya akan mengawasi dia dalam hal dia sudah hadir di sekolah atau saya selalu koordinasi. Mungkin saya akan koordinasi memanggil orang tuanya ya, supaya anak ini tidak berlanjut-lanjut seperti itu. Iya, betul. Baik, Ibu. Wah, bagus banget, Ibu. Keputusan-keputusan, efektivitasan pengambil keputusannya. Saya banyak belajar dari Ibu. Memang inti dari Ibu tadi bicara adalah berpihak kepada murid ya, Ibu. Super sekali nih, Ibu. Ya, baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Ya. Tantangannya mungkin ini ya, satu yaitu Bu Nuri tahu sendiri kan, kalau dalam kegiatan ujian sekolah itu pasti kan ada jadwal ya. Ada jadwalnya, yaitu berhubungan dengan waktu masuk sampai batas pengerjaan ujian tersebut. Mungkin murid yang terlambat ya, mungkin murid yang terlambat tadi masuk, kemungkinan saya akan memberikan kebijakan dengan koordinasi dengan panitia ujian sekolah tadi, yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu sedikit ya, memberikan perpanjangan waktu karena dia tadi terlambat dan perlu waktu untuk mengerjakan soal-soal ujian sekolah tersebut. Namun tetap saya berharap ya, kepada orang tua, kerjasama dengan orang tua dan juga panitia ujian sekolah agar selalu memberikan informasi-informasi apabila si anak pada jam paling enggak 15 menit belum dimulai ujian, guru kelas 6 ya, guru kelas 6 yaitu guru dia paling tidak sudah memberikan laporan kepada kepala sekolah bahwa anak itu belum berada di sekolah untuk hari-hari berikutnya. Nah, mungkin itu kali ya. Baik, Ibu. Tadi. Ya. Baik, Ibu. Jadi memang perlu banyak berkoordinasi ya, Ibu, dengan tim yang Ibu miliki, termasuk gurunya, termasuk orang tuanya ya, Ibu ya. Pengawas ruangnya. Baik, terima kasih, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, nomor 6. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, jadi ketika tadi Ibu dihadapkan oleh kasus D5 etika, apakah Ibu langsung bertindak saat itu juga ataupun ada jadwal yang harus Ibu jadwalkan supaya terselesaikan dengan baik? Silakan, Ibu. Ya. Namanya dilema etika itu kan kita tidak bisa menggolongkan satu masalah ya. Kita lihat dulu, kita identifikasi dulu masalah tersebut. Apakah masalah tersebut harus memang langsung diselesaikan atau kita mungkin cari dulu fakta-faktanya. Jadi kita lihat dulu kasusnya seperti apa ya. Kalau memang masalah tersebut harus
menyangkut peserta didik, menyangkut peserta didik tentang keamanan dan juga seperti tadi siswa harus mengikuti ujian sekolah, maka pada saat itu juga kita harus selesaikan dengan cepat. Tetapi kalau umpamanya seperti masalah umpamanya si siswa mungkin apa namanya ya terlambat datang, maka kita mungkin akan cek dulu ya, mengapa anak ini sering terlambat datang ke sekolah, ya kan? Artinya kita harus langsung cek faktanya, dia itu anak itu seperti apa di rumah, orang tuanya apakah bekerja atau bagaimana gitu. Jadi ada suatu masalah yang cepat diselesaikan, ada suatu masalah yang harus kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Baik Ibu, jadi Iya. Ibu menelaah dulu Iya, kasusnya ya Bu ya. Ya. Ada yang memang harus saat itu juga seperti tadi ya Ibu, anak yang terlambat ujian sekolah, dan juga ada yang memang harus dicari faktanya dulu ya Ibu ya. Baru kemudian baru Ibu menjadwalkan. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada Ibu yang seseorang atau faktor lain yang akhirnya mempermudah Ibu di dalam mengambil keputusan? Ya, tadi kembali masalah si anak terlambat untuk mengikuti ujian sekolah, sekolah, ya. Iya. Tentu dalam suatu sekolah kan banyak yang membantu ya, terlebih itu guru-guru ya, seperti guru kelas laporan guru kelas 6 bahwa si anak itu di 10 menit sebelum jadwal mulai ujian sekolah, paling tidak si guru tadi sudah harus melapor ya, atau menyuruh siapalah, artinya penjaga sekolah untuk melihat si anak ada di mana, atau penjemputan ke rumah. Ya, diusahakan jangan sampai si anak terlambat lagi seperti hari-hari kemarin. Jadi membantu sekali ya guru kelas 6. Terus kemudian membantu juga panitia ujian sekolah. Panitia ujian sekolah juga langsung dengan cepat respon, memberikan laporan bahwa ada siswa yang belum hadir berada di ruangan. Jadi panitia ujian, begitu juga dengan pengawas, begitu juga dengan guru-guru, itu sangat membantu untuk mempermudah memecahkan masalah di sekolah tersebut. Baik Ibu. Begitu juga membantu juga ketua komite. Komite. Ya, komite itu kan itunya kan bekerja sama dengan sekolah ya. Jadi ada kalanya pada saat ujian-ujian tertentu seperti ini, komite perwakilan ketua komite mereka biasanya berada di sekolah ya, untuk mungkin kita meminta bantuannya menjemput anak ke rumah bisa aja, betul, ya betul. Kan? Jadi komite juga kita jalin kerjasama dengan membantu memberikan bantuan agar masalah-masalah dapat kita tuntaskan dengan baik. Benar. Jadi ini ya Bu ya, stakeholders di sekolah ya Bu ya, itu menjadi faktor yang mempermudah Ibu mengambil keputusan. Benar, sampai komite, guru-guru, panitia ujian ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setelah Ibu memutuskan sebuah dilema etika, sebuah kasus, adakah pembelajaran yang Ibu petik dari semua itu? Silakan Ibu. Ya.
Pembelajaran mungkin yang saya dapat petik dari dilema tadi ya, masalah siswa tidak ada di kelas pada saat ujian sekolah. Mungkin pembelajaran ini bisa saya ambil, yaitu bahwa si anak itu perlu diperjuangkan, ya, diperjuangkan masa depannya dengan mengikuti ujian, yaitu tadi dengan koordinasi, ya, agar dia bisa mengikuti ujian sekolah. Dan juga pembelajaran juga buat saya bahwa si anak harus perlu bimbingan dari orang tua, karena anak berada di rumah bersama orang tua. Jadi mungkin jauh-jauh hari saya akan memberikan pengarahan kepada orang tua, ya, memberikan pengarahan kepada orang tua bahwa mereka berperan penting dalam ujian sekolah anak, ya, berperan penting dalam pemberian makanan yang bergizi, berperan penting dalam membimbing mereka belajar, yaitu mengulangi pembelajaran-pembelajaran di kelas 6, berperan penting untuk membangunkan mereka. Karena memang si anak, kita tahu ya, dalam masa pertumbuhan mereka, ya, mungkin mereka itu tidurnya, orang tua harus berperan penting bahwa tidur anak itu paling tidak jam 10 sudah tidur, ya. Dan membangunkan dari tempat tidur pagi-pagi, mungkin juga mengarahkan supaya mereka sholat dulu, Betul. lalu berangkat. Ya. Iya. Itu pembelajaran buat saya yang saya dapat terima, yang bisa saya ituin ya. Itu tadi, pokoknya perjuangan kepada anak masa depannya, itu tadi, jauh-jauh hari saya akan, karena memang tadi kan masalahnya dia terlambat kan. Iya. Dia ketiduran, tidak ada yang bangunin. Iya. Dia berada sama keluarga. Berarti orang tuanya yang saya berikan arahan, mungkin saya beri pengarahan semua orang tua kelas 6 agar mereka berperan dalam pelaksanaan ujian sekolah. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Ibu. Apa rencana ke depan Ibu dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Silakan, Ibu. Ya, oke. Mungkin saya melakukan pendampingan ya, melakukan pendampingan untuk murid yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua tadi. Terus seperti tadi, jadi pihak keluarga akan saya panggil dan saya akan memberikan mungkin arahan-arahan ya dan pengetahuan, karena ada kalanya orang tua dia fokus dalam mencari nafkah. Tetapi dia memperhatikan. Jadi mungkin juga saya akan selalu berkoordinasi dengan guru ya, berkoordinasi selalu dengan guru-guru agar mereka selalu memperhatikan identifikasi siswa mereka masing-masing. Jadi kira-kira ada anak yang kurang tanggap, suka mojok, nah itu perlu perhatian guru, perlu dipertanyakan kenapa anak ini ada di rumah, orang tuanya seperti apa. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Inti dari yang saya ambil wawancara ini, Ibu memang sangat berpihak kepada murid. Bagaimanapun murid itu masa depannya harus ya Bu ya, harus bisa melanjutkan iya. Betul. Iya. Ya. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Lagi kembali. Oh ya, silakan Ibu. Bu Nur, mungkin saya buat kesimpulan. Jadi apapun situasinya, seperti apa dia di rumah, seperti apa orang tuanya, ya, berpendidikan apa tidak. Pokoknya perjuangan kita sebagai pendidik tetap memperjuangkan pendidikan si anak, ya. Dengan pendidikan akan merubah pola pikir orang tua, ya. Mungkin kan dia lihat anaknya berpendidikan, mungkin bisa aja anaknya nanti akan merubah pola pikir orang tua.
Dan yang terpenting, dengan pendidikan maka keadaan situasi keluarga akan berubah. Jadi pendidikan itu yang paling penting. Paling penting. Baik, Ibu. Seru Nah, sekali wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Lagoa 09 pagi. Terima kasih banyak Ibu untuk wawancara hari ini dan Ibu sudah banyak sekali sama-sama, Bu Nuri. memberikan Sama-sama. saya wawasan bagaimana ketika Ibu menghadapi sebuah kasus-kasus. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Amin, amin. Selamat sore. Salam sukses ya. Terima Oke. kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Bu Nuri. Oh, let me know.